Langsung saja materi pertama, yakni teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam suatu negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara. Adapun teori perdagangan internasional, yakni teori klasik perdagangan internasional. Yang pertama, teori merkantilisme. Menurut Jan Bodin menyatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan satu negara ditentukan oleh kebanyakannya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Baik, selanjutnya teori keunggulan mutlak. Menurut Adam Smith menyatakan bahwa perdagangan di antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut. Jika suatu negara lebih efisien dan memiliki keunggulan absolut daripada negara lainnya dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara disebut memperoleh keuntungan dengan cara melaksanakan spesialisasi dalam memproduksi suatu komoditi. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walau suatu negara tidak mempunyai keunggulan absolut, asalkan warga komparatif di kedua negara berbeda. Selanjutnya, teori nilai tenaga kerja. Teori ini teori yang disederhanakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu komoditi adalah sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah waktu tenaga kerja yang dapat dipakai dalam memproduksi komoditi tersebut. Yang kedua adalah teori modern perdagangan internasional. Menurut HO menyatakan bahwa penyebab terjadi perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selanjutnya, faktor produksi menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori kedua yaitu teori Stolper-Samuelson menyatakan bahwa peningkatan pada harga komoditas akan meningkat pendapatan real faktor atau input yang dipakai secara intensif pada suatu sektor dan menurunkan pendapatan real faktor atau input lain. Yang terakhir, menurut teori Rybczynski menyatakan bahwa peningkatan dalam suatu faktor produksi pendukung akan menurunkan intensitas dari faktor produksi barang lainnya. Pengaruh perdagangan internasional pada ekonomi. Perdagangan internasional mempunyai pengaruh pada negara-negara yang terlibat. Pengaruh tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Pengaruh positif. Yang pertama, sumber pemasukan kas negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan sumber devisa negara. Yang kedua, memperoleh devisa. Dengan ekspor barang dan jasa akan memperoleh devisa. Devisa dapat digunakan untuk mengimpor barang modal, barang konsumsi, maupun jasa tenaga ahli yang kita perlukan dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas kesepakatan kerja. Kegiatan produksi ini selalu membuka kesepakatan kerja, terlebih jika memproduksi barang yang untuk diekspor. Yang keempat, mempercepat ahli teknologi. Ahli teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari dan mempercepat pemanfaatan teknologi. Yang kelima, memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar luar negeri merupakan pasar potensi untuk memperluas pemasaran produk, barang, atau jasa suatu negara. B. Pengaruh negatif. Yang pertama, produk dalam negeri menurun karena kurang disukai oleh masyarakat akibat kalah bersaing dan kalah mempertahankan kualitas produk. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju yang menghasilkan barang dengan jumlah, kualitas, dan teknologi yang lebih tinggi, mengalahkan barang sejenis yang produksi dalam negeri. Yang ketiga, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk impor. Yang keempat, adanya persaingan tidak sehat dalam perdagangan internasional seperti praktik dumping, praktik tarif impor, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu dampak kebijakan fiskal dan moneter pada ekonomi terbuka. Yang pertama, dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi terbuka yaitu dapat dilihat dari investasi dan konsumsi dari sektor real di Indonesia.
kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan oleh Bank Indonesia telah memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan investasi dalam pengembangan bisnis dan ekspansi. Hal ini telah mendorong pertumbuhan sektor industri, pertanian, dan jasa di Indonesia. Di sisi konsumsi, suku bunga rendah juga mendorong masyarakat untuk berbelanja dan meningkatkan daya beli, yang dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan moneter yang efektif dalam mengendalikan inflasi juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi yang rendah dan stabil menciptakan kepercayaan pada pelaku ekonomi, baik dalam hal investasi maupun konsumsi. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mengingat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan. berinvestasi dan memproduksi. Jika pajak terlalu tinggi, ini dapat mengurangi produktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, pajak juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk investasi atau penelitian dan pengembangan. Ini dapat mendorong investasi dan inovasi di sektor swasta yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu neraca pembayaran dan nilai tukar. Yang pertama, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu. Adapun transaksi neraca perdagangan yaitu yang pertama transaksi berjalan, yaitu transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi barang meliputi transaksi ekspor dan impor barang yang digolongkan menjadi migas dan non-migas. Sedangkan transaksi jasa yaitu transportasi internasional dan perjalanan atau travel. Yang kedua, transaksi modal digunakan untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Yang ketiga, transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu 1 tahun. Adapun kategori transaksi finansial yaitu yang pertama investasi langsung, yang kedua investasi portofolio, yang ketiga derivatif finansial, dan investasi lainnya. Tukar. Nilai tukar adalah jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Ada beberapa sistem nilai tukar, yaitu yang pertama sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar tetap adalah nilai tukar mata uang yang dibuat konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi pada rentan sempit. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang.
Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang diambang terhadap mata uang asing. Dengan demikian, perubahan nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa harus melibatkan campur tangan otoritas moneter. Yang ketiga, sistem nilai tukar terikat. Sistem nilai tukar terikat adalah sistem di mana mata uang lokal ditingkatkan nilainya pada sebuah valuta asing atau sebuah jenis mata uang tertentu.